Stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah dan khususnya Kementerian Kesehatan di Indonesia. Stunting merupakan situasi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga membuat tubuh anak menjadi lebih pendek dari seusianya. Pencegahan stunting dan gizi buruk telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Begitu pula di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kecamatan Rancakalong bersama desa serta SKPD yaitu UPTD Pertanian, UPTD Kesehatan, UPTD Perikanan, DPLH, Mitra, Praktisi, Baznas serta lembaga pendidikan memberikan gagasan dalam penanganan stunting di daerahnya, yaitu program Rancakalong Berbagi. Kecamatan Rancakalong yang berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 306.399 hektar yang terdiri dari 10 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Rancakalong tahun 2020 adalah 43.705 orang. Pada tahun 2019, keadaan stunting di Kecamatan Rancakalong berkisar 19,72%. Sedangkan pada tahun 2020 ada penurunan yang cukup signifikan, di mana nilainya hanya 14,48%. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Riki Rudiat. Sekarang saya sudah berada di kantor Kecamatan Rancakalong. Hari ini saya akan bertanya mengenai apa sih sebetulnya program Rancakalong Berbagi dalam penanganan stunting itu. Mari kita bersama ke kantor kecamatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan. Kebetulan saya mendapatkan informasi terkait penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong ini, Pak. Bahwasannya ternyata ada program yang menarik, yaitu program Rancakalong Berbagi. Sebetulnya apa sih, Pak, program Rancakalong Berbagi itu? Terkait program Rancakalong Berbagi ini berawal dari analisa situasi ya. Di tahun 2019 setelah kita koordinasi ternyata stunting kita di angka 19%-an. Nah, ini tentu harus ada ikhtiar lebih di samping yang dilakukan oleh rekan-rekan UPT Puskesmas, sehingga kita kolaborasi melakukan koordinasi dengan UPT Puskesmas, UPT terkait termasuk tokoh masyarakat, dan muncullah program Rancakalong Berbagi, yaitu program untuk penanganan stunting secara lintas sektor. Oh, baik. Kemudian sebetulnya bentuk kegiatannya itu seperti apa ya, Pak? Supaya kita enak ngobrolnya, kita sambil lihat salah satu ikhtiar kita memberikan contoh kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan di perkantoran. Kita lihat nanti sama-sama. Siap, baik, Pak. Jadi seperti apa, Pak, sebetulnya bentuk kegiatannya itu? Bentuk kegiatannya kan kita mencari alternatif kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Karena pemanfaatan lahan pekarangan kita juga lakukan percontohan di kantor kecamatan ini, buah naga nih. Ternyata cocok juga kan di Rancakalong. Ini ada jeruk, kemudian ini ikan nila nih. Ikan nila. Jadi kita carikan alternatif kegiatan yang bisa dengan modal kecil gitu kan, bisa dilakukan di rumah. Ada jamur, kemudian ikan, kemudian puyuh, sekarang tuwel. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang bisa dengan teknik sederhana, biaya murah, dan bisa di lingkungan yang sempit. Itu yang kita lakukan, yang kita dorong untuk dikembangkan di masyarakat Rancakalong. Oh, baik, Pak. Jadi kalau begitu, karena ini lintas sektoral, berarti banyak SKPD terkait ya, Pak? Apakah saya boleh bertanya, Pak, ke SKPD-nya secara langsung mengenai program ini? Silakan, supaya lebih jelas kan kita bisa ke Puskesmas, ke Pertanian,
Bahkan kita sudah kolaborasi juga dengan perguruan tinggi, dengan LPPM ITB gitu, dengan sekolah juga. Kemarin SMA kan, bakti sosial kita, berbagai peluang kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga masyarakat Rancakalong. Jadi silakan Ade bisa langsung komunikasi dengan PTD Peternakan, Pertanian, KB, insya Allah dengan PKH ya pendamping, semuanya ikut berpartisipasi, termasuk tokoh-tokoh di masyarakat ikut mendampingi bareng-bareng melakukan pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau seperti itu barangkali saya akan lanjut ke UPTD terkait. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali Pak atas informasi mengenai Rancakalong Berbagi ini. Saya langsung berkegiatan kembali Pak. Assalamualaikum. Dari Kecamatan Rancakalong, setelah dapat informasi mengenai Rancakalong Berbagi itu apa, selanjutnya mari kita berangkat ke instansi terkait mengenai apa penjelasan lebih lengkapnya dari program ini. Kontribusi seperti apa Pak yang diberikan oleh PTD Pertanian dalam program Rancakalong Berbagi ini? UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan berkontribusi dalam program Rancakalong Berbagi, terutama dalam pembinaan kelompok petani atau KWT, yang mana para petugas kami, para penyuluh pertanian di wilayah UPTD membina KWT masing-masing dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan, yang pada akhirnya hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan tersebut diberikan sebagian untuk pemberian makanan tambahan pada bayi-bayi yang kategori stunting. Setelah itu kami juga bekerjasama dengan UPTD Balai Benih, Hortikultura dan Perkebunan. Juga kami juga dibantu oleh bekerjasama dengan LPPM ITB dalam rangka sama pemanfaatan lahan pekarangan, baik itu dengan komoditas sayuran, ternak, ikan, yang nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Untuk UPTD Puskesmas Rancakalong dalam kegiatan program Rancakalong Berbagi, inilah penjelasannya. Kegiatan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rancakalong yang berintegrasi dengan UPTD Puskesmas Rancakalong mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi balita berupa penimbangan, pengukuran tinggi badan bayi, kemudian pengukuran lingkar lengan atas, juga pengukuran lingkar kepala bayi. Kemudian yang kedua ada pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri juga kepada ibu hamil. Kemudian juga ada peningkatan pengetahuan kepada ibu hamil berupa penyuluhan kepada ibu hamil, juga penyuluhan kepada remaja putri. Selain itu kegiatan penurunan stunting ini berupa pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil juga kepada bayi balita stunting. Yang terakhir adalah pemantauan kepada balita stunting juga kepada ibu hamil resiko di Kecamatan Rancakalong. Dalam pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik di Puskesmas Rancakalong, mendapatkan dukungan dana dari Rancakalong Berbagi yang bersumber dari BUMDes Bersama dan UPJ tahun 2020 sebesar 50 juta rupiah. Harapan dengan digulirkannya program Rancakalong Berbagi, yang pertama mudah-mudahan insya Allah stunting kita bisa terus menurun dan mudah-mudahan bisa di bawah rata-rata nasional dan kabupaten. Dan kita yakin itu bisa kita lakukan. Yang kedua, dengan pemberdayaan masyarakat, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga secara berkesinambungan, bukan hanya beres stunting, kegiatan Rancakalong Berbagi beres, tapi harapannya apa yang kita lakukan ini terus berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Rancakalong. Jadi tetap semangat dan tetap jaga kebersamaan.